Ngapain sih kamu nggak mau? Mas ngapain nggak mau? Nggak mau. Sini nggak? Wah, Mas kenapa sih kamu jadi kasar gitu? Dengar ya, itu aku beriin ke kamu, bukan milik kamu. Aku kamu suruh pakai biar dilihat tetangga kamu nggak miskin tau nggak? Ngerti? Itu milik aku. Mas kamu mesti sadar dong, aku ini istri kamu, Mas. Ya terus kenapa kalau istri aku? Hah? Perlu dimanjain? Enggak harus dimanjain. Kamu itu tau nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa ngasilin apa-apa buat aku. Ngerti? Nih, oh bayar. Apa ini, Mas? Baca, jangan pura-pura nggak tahu. Itu bond, kwitansi pembayaran rumah sakit ibu kamu. Semuanya pakai duit aku. Kamu ganti sekarang. Ya Allah, Mas, ini ibu aku, berarti ini mertua kamu juga, Mas. Ingat ya, tidak ada perjanjiannya antara kita untuk bayar itu. Aku nggak ada bayar semua. Ngerti? Kamu harus ganti. Ganti! Mas, aku mohon, Mas. Ada apa ini? Kenapa? Kembalikan cincin anak saya. Kembalikan. Enggak lah. Kembalikan. Sini. Kembalikan. Keluar kamu. Pergi. Oke. Lihat aja nanti. Sabar anakku. Saya mau perempuan itu dihabiskan. Ibu, apa yang terjadi, Bu? Ibu kenapa, Bu? Ibu, ya Allah, Ibu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu jangan tinggalin Wina, Bu. Ibu bangun, Bu. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bu Lani, Pak Hasan. Pak, Bu. Ya, ada apa? Ada apa ya? Ibu Santi meninggal. Kasihan, Wina sendiri di rumah. Astaga, baru semalam saya ketemu Bu Santi. Tiba-tiba meninggal. Meninggalnya kenapa ya, Pak? Nggak tahu juga, Bu. Meninggalnya aneh. Kayak nggak wajar gitu, Bu. Ada apa, Mah? Bu Santi, Roy, ibunya Wina. Katanya dia baru meninggal. Dan meninggalnya aneh dan gak wajar gitu, Roy. Roy, kita harus ke sana. Iya, Mah. Mari, Pak. Bu. Ibu bangun, Bu. Ibu. Roy, kamu kenapa, Roy? Gak apa-apa, Tante. Ibu. Mas, Ibu mendadak meninggal, Mas. Mungkin sudah waktunya saja ibu kamu meninggal. Astagfirullahaladzim, Mas. Bisa-bisanya kamu ngomong kayak gitu. Emangnya aku harus ngomong apa? Kalau emang udah harusnya meninggal, ya meninggal aja. Iya kan? Lagian juga ibu kamu nyusahin. Akhirnya mati juga kamu perempuan tua bangka. Aku naik dulu ya. Kepalaku mendadak pusing.
Nanti aku nyusul aja ke pemakamannya. Energiku terserap habis. Gawat sekali rumah itu. Dan Om Hendro, ada sesuatu yang gak wajar sama dia. Dia seperti kera. Siapa kamu? Jangan ikutin aku. Jangan ikutin aku. Jangan ganggu aku. Siapa dia? Di mana anak itu? Tadi lari ke sini. Apa ada hubungannya anak itu dengan rumah bekas kebakaran ini nih? Tolong, panas, panas. Di mana anak itu? Halo? Ada orang di sini? Panas. Tolong. Anak itu kenapa bisa kejebak dan terbakar di sini? Siapa yang melakukan ini? Jangan banyak tanya. Ini anak bukan anak aku, tau gak? Om Hendro, aku nggak nyangka dia jahat sekali. Dia melakukan semua ini. Tolong. Tolong. Kamu nggak usah takut ya. Aku akan tolong kamu ya. Hei, kamu di mana? Om Hendro, aku nggak nyangka. Ternyata Om Hendro jahat sekali. Pantas saja dia selalu jahat sama istrinya. Awalnya kami bingung lihat Roy waktu melayat. Setelah kami tanya, Roy cerita ada yang tidak wajar di rumah Tante Wina yang membuat energinya terkuras. Ibu kan kenapa ninggalin Wina seperti ini, Bu? Ya, kamu jangan terlalu nangis. Nanti arwah ibu kamu nggak tenang. Ibu kenapa ninggalin Wina seperti ini, Bu? Ibu. Bentar, klien aku nelfon. Halo tante sayang, kenapa sih? Baru ditinggal sebentar aja udah kangen ya? Nanti aku kesana sayang.
Tante. Sayang. Lama banget sih. Iya, tadi kan ada macet sedikit. Ayo. Yaudah. Ya ampun, ternyata begitu kelakuannya suami Tante Wina. Kamu sabar aja. Iya, Pak Widodo. Oke. Makasih ya Pak atas ucapan dukanya. Nanti saya sampaikan ke istri saya. Makasih Pak Widodo. Semoga anak itu nggak dengar. Kita makan di apartemen aku aja gimana sayang? Iya sayang, tenang aja. Tapi kamu nginep ya, aku bete kalau sendirian sayang. Tenang aja, pokoknya aku akan servis kamu. Apa sih Makasih nggak ya buat sayang. kamu? Ya. Makasih ya. Om Hendro selingkuh sama tante-tante. Kasihan Tante Wina. Padahal ibunya baru meninggal. Tapi suaminya tukang selingkuh. Roy. Saya dan papanya Roy awalnya tidak percaya lagi dengan apa yang dikatakan Roy soal suaminya Wina. Tapi akhirnya saya dengar sendiri dari Lina soal suaminya yang sering kasar. Saya bingung, Bu. Saya malu. Wina, Ibu cerita saja. Saya janji nggak akan ngomong ke siapa-siapa kok. Nggak baik loh kalau ada masalah dipendam sendiri. Jadi sebenarnya rumah tangga saya tidak seperti yang orang-orang pikirkan selama ini, Bu. Saya sama sekali tidak merasakan kebahagiaan, Bu. Mobil, rumah, dan semuanya saya tidak pernah merasakannya, Bu. Sampai untuk diri saya saja, saya harus ngutang di warung, Bu. Ya ampun, Bu Wina, saya nggak nyangka hidup Ibu sampai seperti itu. Saya sebenarnya pengen pergi dari suami saya, tapi saya nggak tahu kenapa. Saya nggak pernah bisa, Bu. Saya nggak pernah bisa ngelawan suami saya, Bu. Bulani? Bu, itu suami saya, Bu. Kalau saya ketahuan habis cerita sama ibu, saya bisa habis sama suami saya, Bu. Sayang, bareng sama aku aja ya. Nanti kamu kepanasan. Bu, saya nggak mau ikut suami saya, Bu. Pak Hendro, saya mau ajak Bu Wina ke rumah saya ngomongin arisan RT di rumah. Nggak apa-apa kan? Bulani, istri saya pulang sama saya. Nggak perlu ikut arisan. Turun! Mas! Tadi kamu ngapain sama Bulani? Hah? Bilang ngapain? Aku nggak mau apa-apa, Mas. Ampun, Mas, sakit, Mas. Jangan bohong kamu ya. Aku tahu kamu pasti cerita apa-apa kan sama dia. Ya. Aku nggak berani, Mas. Masuk. Roy! Roy! Iya, Ma. Kenapa, Ma? Roy, tolongin Tante Wina, Roy. Tante Wina, kenapa, Ma? Kamu ke rumah Tante Wina sekarang. Kamu pura-pura kasih kue bolu ke sana. Ambil kue bolu yang Mama baru beli di belakang. Kamu benar, Roy. Ada yang nggak beres di rumah tangga mereka. Mama sudah lihat semuanya. Mama tahu kalau Om Hendro itu nggak baik sama Tante Wina. Iya. Wina sudah cerita semua ke Mama. Ya makanya Mama sekarang jadi khawatir, Roy. Ma, tapi Tante Wina nggak tahu kan kalau Om Hendro itu selingkuh. Soalnya Roy lihat, Ma. Tadi Om Hendro itu pergi sama
perempuan seksi, mah. Astaga. Iya. Kayaknya Wina memang belum tahu soal itu. Ya sudah, kamu cepat ambil kue sekarang, antar ke Tante Wina. Ya udah, Roy ambil kue dulu terus langsung ke Tante Wina ya. Iya, Roy. Kamu, hah? Bangun! Ampun mas, ampun. Ampun. Kamu ngapain aja tadi ya? Cerita apa yang mau Mama Lani? Hah? Aku nggak ngomong apa-apa mas, sumpah. Jangan bohong kamu. Kamu pasti ngejelekin aku kan? Jawab! Ngapain kamu? Aku nggak ngapa-ngapain mas, sumpah. Aku ini cuma ngutang di warung mas. Kamu nggak ngasih aku uang mas. Kamu beraninya ngutang di belakang aku? Tapi aku butuh makan mas. Butuh makan? Iya. Kalau kamu pengen punya uang sendiri, kamu cari tau nggak? Bukan yang ngutang. Kamu harusnya bersyukur tau nggak? Bisa tidur di kamar mewah kayak gitu. Tante Wina. Ampun mas, ampun. Siapa lagi tuh? Aku nggak tahu mas, sumpah. Nggak tahu. Temuin. Dan hapus air mata kamu. Awas ya. Kalau sampai dia melihat kamu sedih, mereka orang harus tahu kalau kamu bahagia. Iya mas. Buka sana. Iya mas. Roy, Tante, ini kue buat Tante. Mama suruh aku anterin buat Tante. Roy, kamu kayak harus cepat pergi deh. Bilang makasih ya sama mama kamu. Tante, Mama itu nyuruh aku buat mastiin kalau Tante itu baik-baik aja. Roy, kamu harus pergi Roy. Bilang ke mama kamu, Tante baik-baik aja kok. Roy, kamu nangis? Kenapa? Iya, Tante. Aku merasakan apa yang Tante rasakan. Energi kesedihan Tante menyetrap energinya Roy. Roy tahu apa yang Tante alami dan yang Om lakukan di luar sana. Kamu? Aku tahu Tante itu tidak bahagia dan tersiksa. Roy, memang apa yang dilakuin suami Tante di luar. Roy, kamu bisa lihat kan? Tolong kasih tahu Tante, Roy. Tante kuat ya. Suaminya Tante menikah dengan wanita kaya parubaya, mungkin lebih dari satu. Wina! Aku merasakan apa yang Tante rasakan. Wina! Kamu ngapain? Lama banget di sini? Ini loh, Roy tadi mamanya pesan ngajak arisan, tapi aku udah bilang aku nggak bisa ikut. Kamu kenapa? Enggak apa-apa, Om. Ya udah, aku balik dulu, Tante, Om. Iya. Ayo masuk. Masuk. Sini kamu. Aku kan sudah bilang sama kamu ya. Jangan pernah bilang sama tetangga termasuk si Roy. Tahu? Tapi aku nggak bilang apa-apa, Mas. Jangan bohong kamu ya. Hah? Aku sudah bilang sama kamu, jangan pernah menarik perhatiannya si Roy untuk mengetahui urusan rumah tangga ini. Ngerti?
Kasihan Tante Wina. Kalau kamu berani lagi bilang sama mereka, habis kamu. Ngerti? Ampun, Mas. Jangan sekali-sekali lagi ya. Sekarang kamu buatin aku air panas, aku mau mandi. Cepat! Iya, Mas. Cepat! Iya. Lihat aja apa yang terjadi. Dasar perempuan bodoh. Aku akan menaklukkan semua perempuan. Dengan ini, aku akan menjadikan orang kaya dan bisa menaklukkan semuanya perempuan. Siluman gerah, aku memujamu. Jadikan aku penguasa cinta dan kekayaan. Biar semua perempuan tekuk lutut dan menurut kepadaku. Iya loh sayang. Iya, aku akan ke sana. Mas Hendro kok nggak ada sih? Jangan ke toilet lagi. Mas Hendro kemana ya? Di kamar mandi nggak ada, di dapur nggak ada. Malam-malam gini kemana coba? Mas! Aku pikir kamu keluar. Kamu harus tunduk dengan aku. Atau kamu akan menjahit tubuh. Wina? 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 Kamu kok tiduran di lantai? Siapa kamu? Aku, suami kamu. Enggak. Tadi kamu kera. Ngaco kamu. Jangan sembarangan kalau ngomong. Ayo masuk kamar. Ayo. Aku ingetin, jangan pernah cerita apa yang kamu lihat. Cerita ke tetangga, keluarganya Roy dan ibunya. Gerak! Iya. Kalau mereka sampai tahu, kamu akan merasakan akibatnya. Sudah seminggu saya dan Roy tidak bertemu dan mendengar kabar Wina. Rumahnya tidak pernah dibuka. Saya mengkhawatirkan kondisi Wina.
Suaminya membuka usaha bahan bangunan. Awalnya banyak yang datang dan laris. Tapi saya penasaran dengan kondisi Wina. Kalian ini kalau kerja yang bener. Ya Pak, ya bos. Mau saya potong gajinya? Hah? Kasar banget sih, Pak. Gus, jangan ikut campur. Pak, kok di sini harganya lebih mahal dari toko material yang lain ya? Urusan saya nggak harganya lebih mahal dari toko lain. Nih ya, dengerin ya. Kalau lu orang nggak mampu beli di sini, nggak usah beli di sini. Ini barang-barang semua kualitas bagus. Gua nggak butuh uang lu. Lu belanjanya tempat lain. Sombong banget dia. Pak, di mana-mana tuh ya, pembeli itu raja. Nanti kalau Bapak bangkrut baru tahu rasa. Benar, Pak. Gak mempan sama gua. Udah lu cabut. Udah. Bawel lo. Oh iya, Pak Hasan sama Bu Hasan mau beli apa ya? Paku beton sama cat merah kali kecil. Ada lagi? Itu aja. Ya udah, saya catat dulu ya. Udah ramai juga ya. Maaf, Pak Hendro. Istrinya kemana ya? Kok akhir-akhir ini jarang kelihatan? Istri saya ada di rumah. Baik-baik aja. Oh, gitu. Tapi kok nggak pernah keluar rumah ya? Iya, dia mengurus di dalam rumah. Dan kegiatannya sekarang lagi menghitung uang lah. Daripada di luar, Bu. Jangan ntar gosip lagi sama Rumpi. Oh, Oh ya, maaf ya. Saya harus melayani pembeli yang lain. oh, Iya. iya, silakan. Sombong banget sih. Udah, Pak, kita nggak usah belanja di sini lagi. Malesin banget. Ayo. Udah, ayo. Dasar kere. Udah diambilin barangnya, malah dia pergi lagi. Ayo, Pak. Mama ngapain sih ajak ke sini? Mama khawatir sama Wina, Pak. Mama takut suaminya melakukan sesuatu sama dia. Ma, tadi suaminya kan udah bilang kalau dia baik-baik aja. Pak, suaminya itu tukang bohong. Mama khawatir jangan-jangan suaminya itu sudah melakukan sesuatu yang macam-macam ke Wina. Mama kok ngomongnya gitu? Udah deh, Papa nggak usah banyak tanya. Sekarang Papa temenin Mama aja, temuin Wina. Wina! 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 Lagi tidur kali, Ma. Nggak mungkin dia nggak dengar. Pak, kita cari aja lewat samping yuk. Ah, udah, Ma. Aduh, apa-apaan sih, Ma? Papa, Mama takut nanti Wina kenapa-napa. Udah, ayo temenin Mama. Ma, nanti ketahuan malah bikin masalah. Lagi pula, Winanya mungkin baik-baik aja. Enggak, Mama, perasaan Mama tuh nggak enak. Ayo dong, Pak, ayo. Jangan! Jangan! Ini aja, Pak. Ini di jendela, Pak. Ma, udah, jangan nekat. Nanti ketahuan Pak Hendro gimana? Papa, Mama harus pastiin kalau Wina nggak apa-apa. Udahlah, Ma. Bu. Bu Wina! Bu! 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 Wina! Bu Bulani ngapain kesini? Bu, Ibu harus ikut kita, Bu. Ayo keluar, Bu. Ibu sama Bapak cepetan pergi deh. Pergi, Bu. Saya mohon, Bu. Tapi Ibu harus ikut kita, Bu. Gak bisa, Bu. Nanti makhluk itu bisa ngelukain Bapak sama Ibu. Makhluk itu? Makhluk apa, Bu? Iya, makhluk keras serem. Terus dia memaksa aku berbuat sesuatu dan suami aku diem aja, Bu. Ibu harus pergi, Bu. Ya sudah, Ibu keluar ikut kita, Bu. Ayo. Nggak bisa. Ibu pergi cepetan sebelum dia melukai Ibu. Ayo, Bu Bina cepat keluar dari sini. Lewat jendela aja, Bu. Keluar, Bu. Ibu, Bapak harus pergi.
sebentar. Papa telepon Roy aja. Papa? Ya, Pak? Hah? Apa? Tante Wina dalam bahaya? Hah? Mama juga diserang? Iya, Pak. Aku sana sekarang. Pak? Ma? Roy, satu-satunya jalan bisa masuk lewat sini. Ya udah, Ma. Kalau gitu Mama pulang dulu ya. Biar Mama bisa obatin lukanya. Ya? Ya, Ma. Ada Mami di rumah. Biar Papa sama Roy di sini. Hati-hati ya, Ma. Ayo, Pak. Pak, aku pusing, Pak. Energi di sini kuat sekali, Pak. Roy, kamu harus kuat, Roy. Kita harus cari Bu Wina. Tadi Papa melihat makhluk itu menyeret dia keluar dari kamar ini. Pak. Roy, makhluk itu muncul lagi, Roy. Pak, aku akan transfer energi aku ke Papa. Jadi kalau kera itu menyentuh Papa, dia akan merasakan panas, Pak. Roy, dia muncul lagi, Roy. Kalau kamu nggak mau pergi dari rumah ini, aku akan terpaksa usir kamu dengan cara kekerasan. Pak. Ayo, Pak. Papa baik-baik aja kan, Pak? Ayo kita cari Tante Wina, Pak. Kera itu pasti akan kembali lagi, Pak. Ayo. Tante Wina. Roy, ada suara nangis. Iya, Pak. Roy juga dengar. Tapi itu bukan suara Tante Wina. Itu suara mamanya, Pak. Bu Santi bukannya udah meninggal? Iya, Pak. Nenek Santi arwahnya belum tenang, Pak. Dia coba melakukan komunikasi dengan Roy. Pak, rumah ini mengerikan, Pak. Ada banyak peristiwa yang terjadi di sini, Pak. Roy coba lihat lagi ya, Pak. Pak, ada banyak makhluk halus di sini, Pak. Nenek Santi meninggal karena diambil makhluk halus, Pak. Dan dia menjadi tumbal, Pak. Tumbal? Siapa yang melakukan ritual? Pak, mereka menolak kedatangan aku, Pak. Pak, berdoa, Pak. Makhluk saling menghormati. Dan jangan ganggu rumah ini lagi. Pergi kamu. Ada banyak kekuatan jahat di dalam rumah ini, Pak. Dan Roy yakin soal kera itu, Om Hendro menyembah kera itu, Pak. Ya Tuhan, Pak Hendro melakukan ritual. Iya, Pak. Untuk mendapatkan kekayaan dan menarik aura perempuan-perempuan kaya, Pak. Lah, terus Bu Wina gimana? Pak, Tante Wina ada di kamar lain, Pak. Kamar tempat melakukan ritual, Pak. Roy mencium.
Di sana, Pak. Ayo, Pak. Ayo ke sana. Aduh, bingung. Kenapa semua pembeli pada protes ya? Biasanya nggak ada yang protes. Hah? Bina! Bina, kalian berdua mau ngapain? Hah? Mas, sudah cukup Mas. Aku benci sama Mas. Aku jijik. Aku jijik sama semua ritual Mas. Mas tuh tega ya, numbalin ibu sama anak aku. Dan Mas menyerahkan aku untuk ditiduri kera itu. Mas itu iblis bukan manusia. Ini nih, pasti penyebabnya kamu kan? Istri saya jadi kayak begini. Hah? Ayo, cepat lari. Awas kamu ya. Ayo cepat Bina. 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 Kamu bawa kemana istri aku? Hah? Om, lepaskan, Om. Om, lepaskan, Om. Mas gak mau aku Mas. Om, lepasin Tante Wina. Atau kami lapor polisi. Seharusnya aku yang laporin kalian. Karena sudah bawa istri aku, tau gak? Mas jangan Mas. Ingat ya? Tante Wina. Jangan pernah lagi ikut campur urusan rumah tangga. Ayo. Tante Wina. Udah. Aduh sakit Mas. Wina, itu sebabnya aku paling gak suka kamu bergaul sama tetangga. Apalagi sama keluarganya Roy. Ingat itu. Aku minta cerai Mas. Aduh ya Allah. Gak segampang itu kamu minta cerai sama aku. Ngerti? Aku udah gak tahan sama kamu. Dengar ya sekali lagi. Kalau kamu macem-macem, aku akan buang kamu ke sumur belakang. Jangan pernah lagi keluar rumah. Sekarang masuk. Masuk. Gak mau Mas. Gak mau. Bangun. Suami macam apa itu? Bodohnya aja si Wina mau bertahan. Ya, suami nggak tahu diri. Tenang aja sayang, aku akan modalin usaha buat kamu. Makasih ya Tante. Iya. Ya udah, sekarang hati-hati ya. Ya udah, aku pulang ya. Ya. Dah. Ternyata cincin ini masih ampuh. Aku akan memikat perempuan lagi yang lebih banyak. Hendro! Bangun! Bangun! Itu siapa? Kamu yang nama Hendro ya? Kamu yang selama ini ditransfer uang sama istri saya? Takut lo! Aduh, tapi Pak, itu bukan sekalian saya. Istri Bapak aja yang mau sama saya. Hajar dia! Ingat ya, kalau kamu masih bermain dengan istri saya akan suruh orang membunuh kamu. Ini, ongkos kamu buat naik ojek. Bu, ya. Saya masih belum ngerti dengan keadaan saya seperti ini. Wina, kamu ikhlaskan saja ya. Tapi saya nggak tahu kenapa saya nggak bisa nggak sekalipun mikirin suami saya. Selalu terlintas di pikiran saya tentang suami saya, Bu. Mungkin itu karena pengaruh pelet yang dia kirim ke ibu. Seharusnya nggak ada wanita normal yang masih mau bertahan dengan suami zolim seperti dia. Mas Hendro? Bu, saya harus ke Mas Hendro, Bu. Jangan, Bu Wina. Maaf, Bu, saya harus nolongin Mas Hendro. Mas Hendro, kamu kenapa? Iya. Aku dipukulin sama preman. Duit aku habis semuanya. Ya ampun, Mas. Ya udah kalau gitu, Mas, aku anterin pulang ya. Ya udah, hati-hati. Bu! Bu Wina kembali, Bu. Maaf Bu Lani, saya harus merawat Mas Hendro. Bagaimanapun juga dia masih suami saya. Mas,
Ayo mas, kita masuk. Hahaha, kamu dalam pengaruh pelet itu. Kamu nggak akan bisa membuang aku dari pikiranmu. Kamu nggak apa-apa kan? Ya udah pelan-pelan aja ya. Dasar cewek bodoh. Aku bisa panggil Kera itu lagi karena ada kamu. Kera itu akan datang kalau aku berikan tumbal wanita untuknya. Kamu emang istri yang baik hati. Mas, aku mohon dong sama kamu berubah. Panas banget batunya. Apaan nih? Apa salah aku? Apa salah aku? Aku akan menserahkan istriku kepadamu. Tolong, aku ini masih butuh kamu. Cincin aku kemana? Kok bisa lepas dari jariku? Siapa yang lepasin? Pasti Winan. Sinarnya redup, kekuatannya mulai pudar. Salah lagi nih. Ini pasti perbuatan Wina. Ampun, tolong jangan siksa aku. Aku masih membutuhkanmu. Aku berjanji aku tidak lalai menjaga barang-barang ini. Tolong. Aku akan memberikan jiwa raga istriku sebagai penebus kelalaian ini. Tolong terimalah. Awas Wina, rasakan. Rasain loh, nikmatin aja. Gua akan cari perempuan lain. Ada yang menarikku. Energi kedakutannya besar sekali. Aku gemetar. Tante Wina. Pergi, jangan sentuh aku. Tolong. Ya Tuhan, kasihan Tante Wina. Tante Wina! Mama. Kakak? Wina kembali ke rumah kami dan tinggal serumah dengan kami. Dan sejak itu tidak pernah mendengar lagi kabar Hendro.
Roy ternyata juga membawa arwah Keke ke rumah. Untuk pertama kalinya, Wina bisa mencurahkan rindu ke anaknya. Awalnya kami pikir semua akan selesai, tapi belum. Serangan diterima oleh Roy. Tunjukkan padaku wujudmu dan siapa pengirimmu. Aku tidak akan membalas, tapi Tuhan yang berkehendak dalam semesta mendukungnya. Ada yang bermain-main black magic denganku, tapi Tuhan melindungiku dan keluargaku. Godain kita dong. Cakep banget. Kamu masih kosong kan? Iya, tapi aku mau pulang. Aku yang antar aja gimana? Tapi kamu pakai apa? Kayak mobil lah, parkirnya di sana tuh. Agak jauh nggak apa-apa ya? Ya udah. Mas, masih jauh parkirannya, Mas? Aku merasakan makhluk itu masih di sini. Masih ada baunya lendir lengket. Keluar kamu! Keluar! Aku tahu kamu dikirim. Dan aku akan marah kalau kamu masih bermain-main denganku dan keluargaku. Sekarang juga kamu keluar! Akhirnya kamu datang juga. Penguasa Kera, ini aku sudah membawakan tumbal ini buat kamu. Gawat, nggak ada kapoknya Om Hendro melakukan ini. Kasihan perempuan itu. Aku harus minta pertolongan dari warga sini atau RT sini. Biar dia ketangkep karena sudah melakukan ritual sesat. Halo? Astagfirullahaladzim. Hentikan! Kera, jangan pergi kau. Bantu aku di sini. Penguasa Kera. Om Hendro, sadar Om Hendro, sebelum terlambat. Ya Pak Hendro, bertobatlah. Allah Maha Penerima Tobat. Kembalilah ke jalan Allah. Kalian semua ini pengganggu. Kalian tidak tahu kan perjanjian aku dengan mereka. Kalau aku tidak melanjutkan ritual ini, aku akan jadi budak mereka. Tahu? Tobat Pak Hendro. Kembalilah kepada Allah. Allah akan menolongmu Pak Hendro. Allah penerima tobat. Istighfar. Ya Om, itu satu-satunya cara biar hukuman mereka tidak masuk ke dalam tubuhnya Om Hendro. Saat ini aku percaya dengan mereka. Dan satu-satunya jalan, aku harus kembali ke gua itu. Untuk melepaskan hukumanku kepada mereka. Kami tidak akan melepaskan Pak Hendro. Karena apa yang Bapak lakukan terhadap gadis ini sudah kriminal. Menculik, berencana, menghilangkan nyawa. Tolong!
Istighfar. Ya Tuhan, kawannya kembali ke tubuhnya Om Hendro. Ya, istighfar. Bertobatlah Hendro. Istighfar. Sakit. Wina mana ya? Mungkin kedatangan ibu bisa membantu. Istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Bu Wina mana ya? Pak Ustadz, ini siapa? Bu Wina, mungkin banyak dosa Pak Hendro terhadap Bu Wina. Enggak. Tolong dimaafkan. Gak mungkin ini Pak Hendro, gak mungkin. Gak mungkin. Tolong dibacakan Al-Fatihah untuk mempermudah jalannya. Ayo Bu Wina, maafkan, doakan. Orang yang baik itu mau memaafkan orang yang sudah menjahatinya. Ayo. Ayo Bu Wina. Mas, aku sebenarnya berat untuk maafin kamu. Tapi aku mencoba ikhlas. Dan aku maafin kamu. Ina. Makasih. Kamu sudah memaafin aku. Ya Allah, ampunilah dosa hamba-Mu ini ya Allah. Berilah dia kemudahan untuk jalan kepadamu ya Allah. Terimalah taubatnya ya Allah. Karena Engkau lah yang Maha penerima taubat. Engkau lah yang Maha penyayang ya Allah. Kamu ikutin aku ya. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Ya Allah, segerakanlah keputusan-Mu. Ya Allah, agar tidak menyiksa hamba-Mu ini ya Allah. Engkau lah Maha penerima taubat ya Allah. Om Hendro ada yang menjemputnya. Tapi tidak kembali kepada Tuhan. Tapi kembali ke yang menjemputnya, penguasa kerah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.